Sunan At-Tirmidzi, nomor hadis 589, ini nomornya. Ya. Saya tuliskan dulu referensinya, nanti kalau ada yang tanya, Anda bisa jawab. Kemudian yang kedua, kita bisa nyaman dalam beribadah karena punya landasan dalil dan argumentasi. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perhatikan kalimatnya, man shallal ghadata fi jama'atin, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha, ada riwayat lain thumma yaq'udu yadhkurullaha thumma shalla rak'ataini hina tatlu'u asy-syamsu fakana 'alaihi ka ajri hajjin wa umratin tamatun tamatun tamatun. Paham? Bismillah. Yuk lihat, fokus baik-baik. Saya tuliskan hadisnya. Man shalla, saya akan bahas per huruf ya, atau per kalimat. Man shalla al-ghadat fi jama'atin. Man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma, ada riwayat ini menuliskan qa'ada, riwayat menuliskan yaq'udu, yadhkurullaha, yadhkurullaha thumma shalla aw yusalli rak'atain, shalla rak'ataini. Saya sengaja tuliskan supaya nanti kita jelaskan akan lebih sempurna pemahamannya dibanding saya jelaskan secara umum saja, ya. Hina tatlu'u asy-syamsu, di riwayat lain fi bidayatid duha, hina tatlu'u asy-syamsu. Ya. Fakana 'alaihi ka'ajri hajjin wa umratin tamatun tamatun tamatun. 3 kali disebutkan. Ya. Kalau bisa hafalkan ini ya, pahami. Kalaupun tak hafal, yang penting maknanya kita pahami dengan baik. Ya, paling gampang hafalkan akhirnya, tamat, 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 gitu ya. Ya, bismillah. Yuk kita lihat pelan-pelan. Bagi Anda yang tersambung, bisa dimanapun Anda berada, insyaallah Anda bisa tangkap secara langsung, screenshot dari hadisnya, kita pelajari dengan baik insyaallah. Yuk kita mulai pelan-pelan ya. Fokus ini. Man shallal ghadat. Man. Yang ini itu sering diartikan barang siapa atau siapapun. Dalam gramatikal bahasa Arab di ilmu nahwu, man itu disebut ismun mausul. Ya, yadullu 'alal fardiyah. Huruf yang menunjuk kadang ke subjek atau objek, tapi menunjuk secara personal ke setiap orang. Jadi bisa berlaku untuk laki-laki misalnya, untuk perempuan, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, yang menunjuk kepada personalnya. Jadi setiap orangnya, nggak bisa diwakili oleh orang yang lain. Ya, jadi ada yang menunjuk kepada setiap orangnya, ada yang menunjuk ke banyak orang. Kalau nunjuknya banyak orang, semua misalnya, dicakup oleh keseluruhan, maka itu disebut dengan bahasa Arabnya alladzina namanya. Alladzina. Jadi kalau sudah alladzina, itu sudah nggak bicara laki-laki, perempuan, tua, muda, semua. Dimasukin semuanya ke situ. Dicakup keseluruhannya. Makanya banyak ayat Quran ketika memanggil kita untuk melakukan sesuatu menggunakan kata alladzina, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan semua bagi yang punya iman, dimasukkan ke semuanya ke situ. Ya, jadi semuanya masuk dalam konteks itu. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina.
Tapi kalau sudah man, maka ini sifatnya personal. Setiap orangnya. Jadi seakan-akan Nabi menawarkan, nih bagi siapapun. Baik itu laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau kaya, mau cukup. Saya berikan kesempatan yang sama, kata Nabi. Kalau Anda ingin mendapatkannya, Anda punya peluang yang sama. Tidak dibedakan oleh apapun. Tidak dibedakan oleh usia. Tidak dibedakan oleh kekayaan harta benda. Tidak dibedakan oleh kedudukan. Kalau Anda ingin, Anda bisa dapatkan ini. Tapi ini nggak bisa diwakilkan. Anda pimpinan di kantor misalnya, tiba-tiba, ada hadis Nabi nih. Tolong wakili saya mengerjakan itu. Nggak bisa. Yang mengerjakan itu yang dapat. Kalau nggak kerjakan, walaupun status Anda tinggi dalam kehidupan sosial, maka Anda tidak mendapatkan apa yang disampaikan ini. Jelas? Ya, jadi tawarannya, ini berlaku bagi siapapun yang merasa imannya kuat, menengah ataupun lemah, punya peluang yang sama dengan yang lainnya. Apa tawarannya? Kata Nabi, siapapun, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan lain sifat lainnya, shallal ghadata, siapa yang menunaikan salat subuh. Subuh punya 3 nama. Satu, saya jelaskan ya. Anda jarang mendapatkan keterangan ini, hati-hati. Karena Anda harus cari beberapa kitab untuk menyempurnakannya. Subuh punya setidaknya 3 nama. Satu, disebut dengan subuh. Misal dalam Al-Quran surah ke At-Takwir, surah 81, ya, ayat ke-18. Surah ke-81, At-Takwir, ayat ke-18. Di situ ada kalimat subuh. Was-subhi idza tanaffas. Ya, ada ya? Yang kedua disebut dengan fajar. Fajar. Ada Quran surah Al-Fajr, surah ke-89. Wal fajri walayalin asyr. Tentang salat subuhnya di Quran surah 17 ayat ke-78, paling kiri sebelah atas. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kata Allah, tunaikan salat dari sejak matahari tergelincir siang, zuhur sampai ke malam, zuhur, asar, maghrib, isya. Khususnya subuh, kata Allah. Karena subuh spesial, semua bacaan yang dibacakan dalam subuh didengar langsung oleh Allah, disaksikan malaikat. Dan sudah tuntas penjelasannya dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Nama ketiga, ghadat. Ghadat. Awas, saya ingatkan lagi ya, awas, hati-hati. Kalau disebutkan fajar, saya pernah terangkan di pertemuan yang lalu, fajar itu nggak pernah disebutkan dalam Al-Quran, kecuali menunjuk pada pancaran dalam diri yang merespon sesuatu yang positif. Satu pancaran yang menunjukkan sesuatu yang positif. Kalau sifatnya materi disebut infajar namanya, infajara. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-60. Ya, umatnya Nabi Musa minta ke Nabi Musa, ya Musa alaihissalam, mintakan kepada Rabb kita Allah supaya Allah memberikan kita mata air, supaya kita nggak rebutan. Maka ketika mereka minta sumber air, Musa bermohon kepada Allah. Diabadikan di Quran surah kedua ayat ke-60, paling kanan sebelah atas di Musa. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Ketika umatnya Musa minta kepada Musa, mintakan kepada Rabbu supaya berikan kepada kami sumber air. Maka kami firmankan kepada Musa, pukulkan tongkat kayumu ke batu itu. Fanfajarat infajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka dari batu itu yang sudah terpecah dipukul tongkat kayu, tongkat kayu mukulkan batu. Kalau tongkat biasa mukul ke batu, kira yang hancur apanya? Kayunya. Tapi kalau tongkat Musa kan bukan tongkat biasa. Ya, ada sifat kerasulan di situ. Begitu dipukulkan tongkat kayu, mukul batu, keluar 12 mata air, mancar. Antum punya tongkat emas, pukulkan batu, keluar 12 air mata. Gitu. Ya? Nah, itu bahasanya infajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina. 12 mata air, keluar. Maka mereka nggak rebutan, ada 12 suku, setiap suku mendapatkan sumbernya sendiri-sendiri. Nah, air itu kan materi sifatnya. Bisa diminum, bisa dipegang, dan sebagainya. Maka bahasanya infajar, memancar. Kalau yang memancar itu sesuatu yang sifatnya tidak teraba keadaannya. Bukan materi biasa. Maaf, matahari mengeluarkan sinarnya. Mulai dari fajar, cahaya fajar ada. Tapi kan antum nggak bisa pegang. Nggak terasa, cuma rasanya aja. Ada panas, ada kelihatan. Tapi dipegang nggak bisa.
Nah, sesuatu yang sifatnya immateri dalam konteks gak bisa langsung kepegang, ya, maka bahasa Arab yang menggunakan kata fajar. Kenapa sholat pertama disebut dengan fajar? Karena sholat ini disebut fajar karena ketika panggilan sholat ini dipanggilkan dalam kita keadaan tidur, maka iman kita akan memancar dari tubuh kita untuk menyambut panggilan sholat itu. Di orang-orang yang punya iman itu kalau dipanggil dalam sholat ketika dia tidur, Allahu Akbar, as-sholatu khairum minan naum, maka terpancarlah dari hatinya itu dari panggilan sholat tadi, terpancar respon keimanan seakan-akan mengatakan, cepat sudah adzan, cepat sholat. Karena itulah sholat pertama disebut dengan fajar, karena saat panggilannya disampaikan, maka terpancar dari dalam kita sumber-sumber keimanan untuk bisa menangkapnya. Paham sampai sini? Makanya kalau antum dalam tidur dipanggil as-salatu khairum minan naum, tidak ada respon untuk merespon itu pertanda ada kelemahan di iman antum. Hati-hati. Bahkan ketika adzan berkumandang dia tidak terdengar, kata Nabi, itu telinganya dikencingi oleh setan. Hati-hati. Terus ya? Nah, disebut dengan subuh dari kata asbah. Sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh yang kalau sudah tiba, semua merencanakan kegiatan yang siap dilakukan. Ya, tanafas, napas mulai dilakukan, oksigen mulai bisa diserap, subuh oksigen kemudian mulai bertebaran. Karbon dioksida sudah ditarik. Malam-malam karbon dioksida yang menyebar, kan oksigen yang ditarik. Begitu subuh sudah mulai muncul, kata Allah, berdasarkan nafas yang antum siapkan untuk menghirup udara di waktu itu, maka siapkan aktivitas antum di waktu itu. Di bedanya orang beriman dengan yang belum beriman, awas hati-hati, yang muslim dengan non-muslim, maka sejak waktu subuh orang beriman itu sudah punya rencana yang disiapkan dilakukan di hari itu. Makanya sholatnya disebut sholat subuh. Di antum tuh sebelum mengerjakan sesuatu punya rencana. Hari ini mau mengerjakan apa? Nanti antum sholat asar di mana? Maghrib mau di mana? Hari ini mau baca Quran berapa ayat? Rencanakan supaya terukur aktivitasnya. Sebab kalau nggak punya rencana, nanti akan seadanya aja. Mau sholat jamaah, mau tidak. Mau baca Quran baca, mau enggak. Rencanakan. Begitu sudah antum siapkan, eksekusi itu. Sebelum dieksekusi, menghadap kepada Allah, supaya dimudahkan oleh Allah rencana antum di hari itu. Itulah sebabnya kenapa sholat itu disebut dengan sholat subuh. Nanti ada kaitannya kalau sudah masuk ke pembahasan malam. Jadi kalau sudah malam itu, Nabi biasanya mengevaluasi aktivitas hariannya. Ini yang dikerjakan hari ini, kemudian yang kurang-kurang Nabi istighfar 70-100 kali. Besoknya disiapkan. Ya, fa'idha faragta fangsab. Kalau sudah selesai yang sekarang, besok rencanakan. Besok saya akan mengaji di tempat A, sholat berjamaah di mana, baca Quran berapa ayat, menghafal berapa ayat, sodakoh berapa anggarannya untuk besok. Begitu besok disiapkan, bangun lagi subuh, maka sholat kita menghadap kepada Allah, mudahkan semua rencana-rencana tadi. Ghadat, kenapa disebut dengan ghadat? Ghadat itu diterjemahkan secara tekstual dengan makna pagi. Tapi asal katanya, kata ghadat ini, dia punya kemiripan dengan kata ghada, yang berarti sesuatu yang punya banyak manfaat dan energi. Makanya orang kalau makan siang, orang Arab menyebutnya dengan ghada, taghadda. Ketika Anda makan dari capek-capeknya itu, kemudian Anda makan siang, bukankah energinya bertambah? Bukankah lebih kuat lagi? Maka sholat ini kenapa disebut dengan sholat ghadat? Karena sholat subuh itu banyak hadis menyebutkan sumber-sumber energi positif dalam sholat subuh. Keluar dari rumah berangkat ke masjid dalam subuh membuat tubuh Anda lebih sehat. Energi terkumpul lagi. Spiritual Anda lebih kuat. Makanya Nabi mengatakan orang yang menunaikan sholat subuh tepat pada waktunya, maka dia berpeluang mendapatkan keberkahan lebih daripada yang lainnya. Ya. Al-barakatu fi bukuliha. Banyak keberkahan pada awal waktunya. Maka teman-teman sekalian, kata dalam hadis ini, Nabi memperkenalkan nama yang ketiga. Tidak menyebutkan man sholat subha, tidak menyebutkan man sholal fajr, tapi menyebutkan man sholal ghadat. Karena kata subuh sudah diterangkan dalam Al-Quran, kata fajar sudah ada dalam Al-Quran, maka kata ghadat disebutkan oleh Nabi SAW. Seakan-akan ingin mengatakan, hei, ayo cepat berangkat subuh, jangan terlambat, tunaikan di masjid, kerjakan berjamaah. Karena ketika Anda mengerjakan sholat di awal waktu, akan Anda dapatkan energi-energi positif dan waktu-waktu yang lainnya. Itu maksudnya. Jelas ya? Kalau nggak percaya, rencanakan besok subuh, antum akan subuhan di mana? Kalau bisa keluar jamaah di masjid. Antum akan temukan, akan ada sesuatu yang beda dengan hari-hari sebelumnya.